Hancur sudah harapan Ronaldo untuk menjuarai Piala Eropa 2026 dan Spanyol menjadi kandidat terkuat untuk menjadi juara Euro tahun ini. Luar biasa, ada dua pertandingan yang sangat-sangat gila banget ya. Kita kalau nontonnya itu nggak rugi lah begadang ya. Terkhusus pertandingan Spanyol melawan Jerman yang sangat-sangat super seru. Luar biasa antar serangan, maksudnya saling menyerang, tidak ada yang parkir bus, betul-betul ini pertandingan kelas dunia. Kalau bisa aku bilang ini pertandingan final yang terlalu dini ya. Karena memang saking serunya lah pertandingan. Apalagi pertandingan ini tidak puas dengan 90 menit, mesti sampai ke babak extra time. Dan di babak extra time, Spanyol menekuk lutut tuan rumah Jerman. Dan Jerman harus puas angkat koper lebih awal di babak 18 di babak 8 besar ini karena harus puas kalah 2-1 melawan Spanyol. Luar biasa Spanyol meskipun diisi dengan talenta-talenta muda tapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengalahkan Jerman yang dipenuhi dengan pemain-pemain yang sudah senior. Dengan kekalahan ini otomatis Jerman harus puas ya menjadi penonton dan Spanyol masuk ke babak semifinal dan akan berhadapan dengan Prancis yang mana di lain waktu Prancis menang mengalahkan Portugal melalui babak penalti. Dan yang unik daripada kedua pertandingan ini, dua-duanya ini pertandingannya nggak cukup dengan 90 menit. Bedanya kalau di pertandingan pertama ada 2 gol tercipta, di pertandingan Portugal-Prancis sangat-sangat minim gol. Bahkan terkesan kayak membosankan ya pertandingan Portugal sama Prancis ini. Kenapa gue bilang membosankan? Karena saking dikitnya lah peluang yang terjadi. Sehingga gol pun tak ada gitu kan. Bahkan peluang-peluang yang sudah di depan mata kayak Kamavinga itu sih yang paling hampir 100% kalau aku bisa bilang gitu itu hanya gol. Tapi tidak terjadi gol. Dembele juga seperti itu ya. Ya apapun itu yang jelas dengan kemenangan ini Prancis berkesempatan untuk ke semifinal berjumpa dengan Spanyol. Ini juga pertandingan yang cukup seru nanti di pertandingan selanjutnya. Tapi yang jelas kasihan Ronaldo. Tapi kalau aku melihat sih Ronaldo kayaknya udah biasa aja gitu ya. Nggak senangis dia ketika gagal penalti lawan Slovenia. Karena mungkin bebannya juga udah mulai berkurang ya. Karena dia nggak ada kesalahan di pertandingan kali ini. Jadi dia tidak terlalu merasa bersalah sehingga tidak nangis banget gitu kan. Ya apapun ceritanya Ronaldo udah pernah juara Euro. Jadi ya udahlah Ronaldo. Nggak juara tahun ini pun nggak masalah. Yang penting kalau memang masih ada kesempatan untuk main di Piala Dunia selanjutnya. Ya itulah mungkin dia yang harus mati-matian dan kalau misalnya kalah dia harus menangis di situ karena itu peluang terakhir dia dan itu dengan catatan apakah dia masih bisa dipanggil lagi apa enggak gitu. Tapi yang jelas ada kontroversi pertandingan Jerman lawan Spanyol di menit berapa tadi extra time itu. Saat itu Cucurella itu handsball, jelas sekali itu handsball, tidak aktif tidak pasif ya di luar tangan, tidak lengket ke badan tapi memang aktif ya posisi tangannya tapi sayang sekali wasit dari Manchester dari Inggris ini tidak mau melihat VAR ya. Aku juga bingung kenapa dia itu nggak mau lihat VAR. Sungguh ini sangat menyakitkan keputusan wasit ini yang tidak menganggap itu sebagai penalti. Tapi kalau memang netizen punya pandangan lain, punya pendapat lain silahkan komen di kolom komentar biar aku jadi lebih tahu guys. Karena sepengetahuan aku itu seharusnya penalti, tapi nggak tahu sepengetahuan kawan-kawan yang lain mungkin ilmu bolanya jauh lebih tinggi jadi bisa saling berbagi lah kita di sini ya kan. Dengan kekalahan ini ya cukup merugikan sih karena ya Jerman tuan rumah gitu kan, rugi banget tuh. Apalagi di situ aku ada pemain favoritku namanya Toni Kroos ya. Dia kan pensiun udah jelas. Padahal kalau misalnya dia juara Euro kali ini kan terasa lebih spesial dia ya. Maksudnya juara dia itu, pensiun dia itu. Tapi ya memang Spanyol gila sih memang. Kiri William, kanan itu Yamal tuh gila. Pemain-pemain muda ya. Depan Morata ya. Rodri di tengah, baru belakang masih ada. Tapi sayang sekali Jordi Alba, Dani Carvajal mesti kartu merah ya. Jadi dia nggak akan main. Terus banyak juga pemain Spanyol yang dia kena akumulasi. Jadi bakalan sulit sih perjuangan Spanyol di semifinal nanti melawan Prancis.
Tapi aku tetap menyoroti pertandingan Portugal sama Prancis ini karena memang ya tergolong sakit hati juga sih aku nontonnya. Secara aku fans Portugal ya. Jadi fans Portugal dengan karena adanya Ronaldo pastinya. Dengan kekalahan ini pasti haters semakin senang. Ya pecinta-pecinta Messi pasti semakin senang dengan kekalahan Ronaldo ini. Ya meskipun kalah yang di kalahnya melalui babak penalti, ya Joao Felix gagal ya sebagai eksekutor. Tapi setidaknya Ronaldo tidak ada buat kesalahan di pertandingan kali ini. Dia berhasil mencetak gol melalui penalti sebagai penendang pertama untuk meningkatkan moral pemain, meningkatkan mental pemain. Yang aku soroti adalah ketika Bruno Fernandes itu ngambil jatah tendangan bebas Ronaldo. Itu lucu sih, padahal yang udah disorot-sorot Ronaldo, ancang-ancang Ronaldo juga udah keren, udah mau nendang, rupanya Bruno yang ngambil. Ya namanya juga Ronaldo dengan Bruno ini sama satu tipe ya, sama-sama keras kepala, sama-sama egois dan gak mau kalah. Tapi di babak kedua itu ada tendangan bebas juga. Nah di sini aku menyoroti bahwasanya yang keras kepala Ronaldo di pertandingan yang di babak kedua ini ya. Kenapa? Karena di babak kedua ini itu angle untuk nendang itu seharusnya itu yang ngambil tuh Bernardo Silva menurut aku ya, kaki kiri. Bukan Ronaldo, karena itu bukan angle-angle dia gitu. Angle-angle dia kan yang sebelah kiri atau agak ke tengah. Nah, ini udah agak kanan, dia bukan kaki kiri Ronaldo, kecuali Ronaldo tadi nyutingnya mau pakai kaki kiri. Nah, itu oke. Ini pakai kaki kanan ya nggak bisa ya, dan jelas terbukti kan kena pagar. Kecuali waktu lawan Spanyol melawan Portugal di Piala Dunia 2018 itu yang dia nge-shoot free kick itu depan kotak penalti, ya itu jelas karena di tengah. Itu mungkin masih ada kesempatan untuk Ronaldo ngambil sepak free kick. Tapi kalau udah dimasuk ke daerah sebelah kanan, itu bukan lagi daerah dia menurut aku ya. Cobalah, jarang kan Ronaldo cetak gol dari sayap kanan kan. Free kick sebelah kanan, jarang. Yang paling sering itu pasti dari sebelah kiri atau dari tengah. Nah itu, jadi itu yang aku soroti sih, kenapa Ronaldo yang ngambil di free kick itu. Bagus dia nunggu depan aja deh, tunggu aja bola muntahan sempakan daripada Bernardo Silva. Atau Bernardo Silva ngambil free kicknya tapi crossing gitu kan, ngoper gitu ke Ronaldo. Udah itu jadi pilihan lebih wise sih menurut aku ya, lebih bijak ketimbang Ronaldo mesti ngambil ya kan. Kan jadi kesannya Ronaldo ini kayak egois juga gitu. Ya mungkin wajar, aku sih paham aja sih kenapa Ronaldo ngotot ngambil ya, karena dia belum ada nyetak gol di ajang Euro kali ini kan. Jadi seharusnya kalau dia bisa nyetak gol, dia itu udah berapa kali tuh ikut Euro dan selalu berturut dari 2004, 2008, 12, 16, 20, 24. Nah, 6 kali mengikuti perhelatan Euro dan 6 kali juga bisa mencetak gol. Seharusnya kan kayak gitu, tapi ya itu dia ngotot. Terakhir di Euro edisi kali ini dia belum ada cetak gol, baru mencetak 1 assist guys. Tapi meskipun hanya mencetak 1 assist, tapi dengan hadirnya Ronaldo di Euro kali ini cukup menarik perhatian para pecinta sepak bola. Karena yakin aku 50% atau 40% yang nonton Euro kali ini ya betul-betul cuma mau nonton Ronaldo, nggak lebih gitu kalau menurut aku ya. Karena saking besarnya daya tarik seorang mega bintang Cristiano Ronaldo. Kalau misalnya bisa kita compare ya Piala Eropa dengan Piala Copa America, pasti banyak orang yang lebih nonton Piala Eropa ketimbang Copa America. Kenapa? Karena di Piala Eropa itu lebih kompetitif guys ketimbang di Copa America. Bukan kita meng-underestimate atau merendahkan Copa America, tidak. Tapi Copa America itu terlalu mendominasi antara Argentina, Uruguay, sama Portugal. Sama Brazil. Paling muncul nanti sekali-sekali masuk Chili gitu. Udah gitu doang. Sedangkan di Euro ini lihat aja di babak 8 besarnya aja itu udah tim-tim besar semua udah ketemu gitu, kayak Spanyol, Jerman, Prancis, Portugal. Itu kan tim-tim yang seharusnya main ketemu di semifinal atau di babak final. Nah, tapi sudah ketemu di babak 8 besar. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya pertandingan Euro itu lebih bergengsi ketimbang Copa America. Ya meskipun di Copa America itu diisi oleh pemain-pemain top juga. Tapi kalau misalnya kita bandingkan pemain top yang ada di Amerika Latin, di Copa America dengan Piala Eropa, pasti lebih banyak pemain top yang main di Piala Eropa. Nah, itu salah satu alasan juga kenapa aku bilang Piala Eropa itu lebih mentereng ketimbang Piala Copa America. Dan satu lagi, Copa America itu nggak stabil. Kadang setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, ada 4 tahun. Sedangkan Piala Eropa itu memang stabil setiap 4 tahun sekali. Nggak ada cerita 2 tahun sekali, setahun sekali, atau 3 tahun sekali, seperti itu guys. Jadi selamat kepada Portugal yang harus angkat koper dengan Jerman. Dan selamat juga kepada Spanyol dan
Prancis yang akan ketemu di babak semifinal. Dan di antara kedua tim ini pasti nanti akan ada satu orang ke final. Tapi kalau melihat dari permainan Prancis dengan Spanyol, seharusnya Spanyol yang akan lolos. Tapi aku menyoroti permainan Prancis ini kayak bermain negatif gitu guys. Jadi nggak ada menarik-menariknya. Takut aku ini malah ini bisa jadi membuat mereka masuk final. Karena pertahanan mereka rapat ya, dan membosankan. Jujur kalau Portugal udah masuk ke wilayah Prancis itu bingung mau ngapain, nggak tahu dia. Saking rapatnya itu pertahanan Prancis itu guys. Ya tapi nggak tahu, kita tahu Spanyol lini tengah dan lini depannya sangat kreatif. Ya pasti mungkin bisa lah membongkar pertahanan daripada Prancis guys. Oke, itu dia mungkin dari aku. Selamat selamat istirahat Ronaldo, selamat pensiun Ronaldo.